iya, iya. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Pak. Jelas. Terdengar jelas, Pak. Baik, selamat malam untuk kita sekalian. Telah hadir juga bersama kita Pak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Agama, Pak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, dan juga bagi rekan-rekan sekalian aktor resolusi konflik se-Indonesia dari Aceh sampai di Papua, dan juga panitia yang terus bersemangat untuk melaksanakan kegiatan kita di tiap minggunya. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit presentasi dari Ibu Linda Lestari, penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Tapi untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kami meminta kesediaan Pak Kasubdit untuk memberikan arahan pembukaan agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Shalom buat kawan-kawan yang nama Kristen, Katolik, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya, salam sejahtera, selamat malam buat kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmatnya kita bisa melanjutkan depak untuk sesi yang ke-28 kalau tidak salah ya. Kemarin kita selingi sumbernya dari pakar akademisi. Nanti bulan depan atau misalnya beberapa minggu ke depan kita akan mengundang juga dari narasumber yang lain, mungkin misalnya narasumber yang benar-benar terkait dengan penanganan konflik, misalnya dari CRCS atau misalnya dari komunitas yang lain, dari praktisi masyarakat sipil, dari Lakesda misalnya, atau dari teman-teman yang lain. Kita akan mengundangnya sehingga wawasan dan pemahaman serta pengetahuan kita untuk praktik pencegahan dan penanganan konflik bisa lebih baik dan lebih luas juga wawasannya. Nah, untuk malam ini terima kasih Bu Linda, terima kasih juga Bung Nando dari Merauke ini, dan Bu Linda dari Jakarta Timur. Kalau nggak salah Kecamatan Cipayung ya, yang selama beberapa tahun istiqomah mendampingi para returni dari kata return kembali gitu ya. Mereka pernah pergi dan berniat untuk ikut berjihad dengan kelompok ISIS ya di Suriah. Kemudian beberapa dari mereka ada yang kemudian kembali dan ada juga yang dipulangkan ke Indonesia, atau juga yang terkena razia yang belum sampai ke Suriah, kemudian kena razia dan dideportasi ke Indonesia. Kemudian mereka sebelum
dipulangkan ke kampung halamannya, mereka dibina di sentra Handayani, misalnya kan ada ada beberapa sentra di Kementerian Sosial yang yang dibentuk untuk menangani dan melakukan pembinaan terhadap para WNI yang kembali dari eh, luar negeri dan terafiliasi dengan Foreign Terrorist Fighter atau FTF. Nah, di Handayani mereka ini adalah anak-anak dan perempuan, sementara yang laki-laki itu di sentra yang lainnya itu dilakukan pembinaan juga dan pendampingan. Kita akan berbagi pengalaman, Bu Linda akan berbagi pengalaman tentang suka dukanya, kemudian tantangannya, juga hambatannya, serta praktik baik yang pernah dilakukan oleh Bu Linda dalam upaya-upaya untuk mendampingi dan melakukan sebenarnya pendampingan ya, karena mungkin pembinaan ya kata itu mungkin kurang 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 diapresiasi sama teman-teman dari para return itu. Mungkin kita lebih baik menggunakan kata pendampingan bagi mereka, hingga banyak lagi teman-teman dari para penyuluh dan juga penghulu di berbagai kecamatan yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan tergerak untuk kemudian ikut serta melakukan pendampingan gitu ya. Mungkin ada stigma-stigma, atau misalnya ada anggapan yang belum terverifikasi, misalnya aduh saya takut kalau misalnya mendampingi returnee atau napiter atau mantan napiter, saya takut kemudian saya yang terpengaruh misalnya, atau saya takut juga ada tindakan kekerasan misalnya dari mereka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di sini Bu Linda akan berbagi gitu ya tentang pengalamannya. Agar waktunya lebih efektif, dimanfaatkan untuk sharing dan berbagi dan juga berdialog dengan Ibu Linda Lestari. Ya, kami persilahkan dilanjutkan kepada Bang Nando. Terima kasih Bang Nando sudah memandu acara ini, dan juga teman-teman penyelenggara dari Fatma, Naib, dan kawan-kawannya. Terima kasih. Selamat malam. Silakan dilanjutkan Bang Nando. Baik Pak, terima kasih atas arahannya pada kami sekalian. Baik, tanpa berlama-lama kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Linda Lestari. Saya bacakan dulu CV beliau. Ibu Linda Lestari, penyuluh agama ahli madya, bertempat tugas di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, khususnya di KUA Kecamatan Cipayung. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Prodi Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Asia. Ada banyak saya lihat keahlian beliau. Yang pertama tutor politik DPT, kemudian operator Simas KUA Kecamatan Cipayung, tutor taksin, pengurus di beberapa organisasi profesi, fasilitator bimbingan perkawinan, juga pembina di beberapa majelis taklim dan praktisi keagamaan. Pada malam hari ini, Ibu akan membawakan materi mengenai potret layanan keagamaan di Balai Rehabilitasi Sentra Handayani Kementerian Sosial bagi para returnee konflik Suriah. Untuk pemaparannya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Linda Lestari. Baik, terima kasih Pak Hernando dari Merauke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dedi selaku Kasubdit dari Kemenak Pusat. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama lengkapnya. Mudah-mudahan Pak Dedi selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap kru yang telah memfasilitasi webinar Depak ini, mudah-mudahan juga selalu sehat dan selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas dengan lancar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa pula saya sapa seluruh ARK dari agama Islam dan agama-agama yang lain. Mohon maaf, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya juga selalu sehat walafiat sehingga bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar. Izin saya share screen materi saya pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi malam ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya memberikan pendampingan kepada returni ISIS yang ditampung di sentra Handayani, yaitu sebagai balai rehabilitasi dari Kementerian Sosial yang ada di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah, saya mendampingi mereka sejak tahun 2017 yang berawal dari jumlah pesertanya waktu itu yang dipulangkan ke Indonesia berasal dari Suriah, kemudian ada juga berasal dari Turki dan berasal dari Malaysia, juga ada juga dari Singapura. Mereka ini adalah wanita dan anak-anak. Untuk laki-lakinya ditempatkan di balai rehabilitasi yang lain dan berawal dari permintaan kepala rehabilitasi yang agak kesulitan karena mereka ini agak beda dengan warga binaan yang lain. Karena di balai rehabilitasi ini bukan hanya returni, tapi yang ditampung adalah ada juga dari remaja-remaja yang terlibat narkoba, kemudian terlibat kekerasan, dan bahkan sampai ada bayi-bayi yang dibuang di jalan. Namun dalam hal ini saya lebih fokus kepada pembinaan kepada returni yang dipulangkan dari Suriah, Malaysia, Singapura, dan juga dari Turki. Ada juga yang kemarin baru datang itu dari Jeddah. Jadi pendampingan ini awalnya saya tidak sendirian bersama dengan teman-teman dari penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena teman-teman banyak kesibukan atau bahkan juga ada hal lain, sehingga dari tahun 2017 sampai saat ini saya sendiri yang membina mereka. Tapi alhamdulillah karena didukung oleh berbagai dan pendampingan ini bersifat humanis ya kepada mereka, karena di awalnya mereka juga tidak menerima dengan cara yang bersahabat gitu. Ketika baru datang, kita baru datang, mereka karena memahami faham takfiri, jadi mereka lebih
kepada kita ini yang dari pemerintahan, mereka menganggap kita ini adalah togut, bagian dari pemerintah. Sehingga mereka dari segi wajahnya, dari segi cara pandangnya, dari penerimaannya pun mereka tidak tidak langsung menerima kami yang berupaya untuk mendampingi mereka, bahkan ingin bersahabat dengan mereka dan ingin menjadi mungkin mereka ingin konsultasi dan curhat dan lain sebagainya. Itu awalnya kita ditolak ditolak karena mereka anggap kita ini pahamnya beda gitu. Kemudian dari macam-macam eh, karakter mereka yang ditampung di sentra Handayani, ada yang masih awal gitu, belum militan, ada yang masuk ke dalam kategori hijau, dan ada yang masuk kategori merah. Jadi kalau yang masih awal, mereka masih bisa kita dekati dengan cara kekeluargaan, dengan cara pendekatan secara apa namanya, secara pribadi gitu ya. Kita korek-korek bagaimana mereka bisa masuk ke dalam golongan itu, bisa masuk ke dalam pengajian-pengajian yang diwarnai oleh faham takfiri. Tapi kalau yang sudah golongan militan, mereka hanya bisa menerima dari luarnya saja. Jadi karena mereka takut aja mungkin, karena di dalam sentra Handayani itu ketika kami mendampingi tidak sendirian, juga didampingi oleh pihak dari BNPT dan dari Densus 88, sehingga mereka ketika ada di sana, apa yang kita katakan mungkin mereka mendengar, tapi secara sikap dan secara prakteknya mereka masih belum mau melaksanakan apa yang kami sampaikan. Jadi ketika penanganan dan pendampingan di Portan atau returni perempuan dan anak di Balai Handayani, rehabilitasi Handayani atau sentra Handayani, pendampingan ini juga didampingi oleh para psikolog. Yang psikolog itu juga memahami benar bagaimana kondisi mereka ketika mereka ditangkap, ketika ada di Suriah, karena mereka memakai paspornya itu paspor turis dan masa berlakunya sudah habis, dan dalam perjalanan pun mereka tidak diberitahu bahwa mereka akan dibawa kemana. Dan awalnya mereka memang uh, orang-orang yang bukan orang-orang biasa, kebanyakan mereka itu hafiz Quran, membaca Qurannya lancar, bahkan fasih. Ada yang bahkan sampai hafiz Quran 30 juz. Sehingga menghadapi orang-orang seperti ini, tentu saja kita memerlukan keterampilan dan ilmu yang lebih banyak lagi agar kita bisa menghadapi mereka dengan cara yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga ketika kita menyampaikan mereka tidak menerima, jadi kita mempunyai cara lain agar mereka mau menerima kita. Untuk selanjutnya, mereka itu adalah kelompok-kelompok rentan yang alasan mereka apa namanya mengikuti kegiatan di awalnya itu adalah kegiatan pengajian yang kemudian mereka di brainwash, dicuci otaknya bahwa apa yang mereka lakukan di Indonesia ini adalah sia-sia, dan jika mereka ikut ke Suriah sana mereka menjadi orang-orang yang ahli surga. Kemudian mereka juga menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang umat Islam secara kafah gitu, dengan cara berjihad. Jadi mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang ya maaf, sernya ketutup. Baik. Jadi mereka ini berawal dari orang perempuan-perempuan yang berasal dari kekecewaan, kecewa karena rumah tangganya yang gagal. Kemudian ada perempuan-perempuan yang belum menikah, kecewa karena
dari beberapa mereka menjalin hubungan kemudian tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti pergaulan bebas, kemudian banyaklah. Jadi mereka itu awalnya bukan hanya karena agama, tapi karena mereka mengalami kekecewaan-kekecewaan. Sehingga mereka mencari pelampiasan untuk tempat di mana mereka ingin mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi ketika mereka menjadi perempuan yang kelompok yang lebih rentan ini, stigma dan cara pandang mereka itu merasa terkucilkan. Jadi pertama mereka itu mempunyai alasan-alasan karena posisi perempuan itu dianggap sebagai penjaga keluarga, kemudian memiliki gerak yang terbatas. Nah, kemudian ketika mereka mengalami kekecewaan, lalu mereka mendapatkan tempat yang nyaman, lalu mereka diiming-imingi dengan banyak hal yang membuat mereka itu merasa lebih beruntung dan lebih menguntungkan, sehingga mereka mau mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Nah, kemudian tujuan dari pendampingan atau pembinaan di Sentra Handayani atau Balai Rehabilitasi Handayani terhadap returni yang ditampung di sana karena mereka sudah keluar dari negara Indonesia menuju ke Suriah utamanya. Yang pertama adalah melakukan pendampingan dan pembinaan, lalu memberikan pembinaan secara humanis, secara kekeluargaan, pendekatan secara pemulihan karena mereka merasa trauma, dan kemudian juga penyembuhan trauma dari mereka untuk menurunkan tingkat radikalisme dan terorisme mereka. Karena di antara mereka itu sudah dicuci otaknya agar tidak mau mempercayai orang lain yang di luar dengan apa yang mereka percaya. Kemudian reedukasi juga memberikan pendidikan kepada mereka agar juga menguatkan mereka agar mereka juga meninggalkan paham radikalisme dan terorisme tersebut. Karena walaupun perempuan, tapi ternyata ketika kita dekati apa yang ada di otak mereka, di pikiran mereka, tidak tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi mereka itu kelihatannya lebih lebih bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan. Kemudian kami juga melakukan reintegrasi sosial dengan serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi orang yang terpapar dari paham radikalisme ini agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat, tempat di mana mereka awalnya sebelum mereka uh, hijrah dari Indonesia menuju ke Suriah. Karena setelah mereka mendapatkan iming-iming atau mendapatkan pendidikan dari pengajian yang mereka ikuti, mereka itu diberikan janji-janji manis, semua yang mereka miliki itu mereka rela untuk mereka jual, bahkan di Indonesia ini mereka tinggalkan untuk menuju ke Suriah, tempat di mana mereka anggap sebagai tempat untuk berjihad dan bisa menjadi seorang muslim yang sempurna di sana. Tapi ternyata bahkan kebanyakan dari mereka di sana mendapatkan banyak kekecewaan sebenarnya. Jadi orang-orang yang terpapar ini, perempuan dan anak-anak, banyak melakukan aksi-aksi teroris, dan kegiatan yang kami laksanakan ini merupakan tahapan-tahapan terakhir sebelum mereka dipulangkan ke tempat tinggal mereka. Jadi sebelum mereka itu ditetapkan atau dipastikan mereka akan dikembalikan kemana, ada keluarganya yang mau menerima atau tidak, mereka akan tetap ditempatkan di Balai Rehabilitasi atau di Sentra Handayani. Dan selama di Balai Rehabilitasi Handayani itu, mereka kita kuatkan dan kami memberikan bukan hanya wawasan keagamaan, tapi juga memberikan wawasan kebangsaan. Bagaimana mereka bisa harus mencintai negara Indonesia ini sebagai NKRI. Jadi supaya mereka juga tahu bahwa bangsa Indonesia ini juga bangsa yang cinta kepada kedamaian, bukan bangsa yang membenci atau
sama seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa Islam itu cinta damai. Lalu metode yang kami laksanakan, metode pendampingannya itu dengan cara pendekatan secara personal dan keluargaan, karena di awal sama sekali mereka tidak menerima, baru di pertemuan kelima atau keenam mereka baru menerima dengan diawali dengan dialog-dialog, menanyakan hal-hal yang kecil-kecil, hal yang ringan-ringan. Baru kemudian kita sama-sama untuk membaca Al-Quran. Tapi ternyata memang terapi membaca Al-Quran itu luar biasa. Dengan membaca Al-Quran sama-sama saja, itu hati mereka sudah tersentuh. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran sama-sama, dan saya juga menyimak bacaan Al-Quran mereka dengan cara tahsin dan memberikan sedikit pemahaman tajwid, walaupun di antara mereka banyak yang sudah sangat paham dengan tajwid dan bacaan Al-Quran mereka sangat fasih, tapi di hati mereka itu kurang begitu menerima pergaulan yang kita laksanakan gitu ya. Sosialisasi mereka itu agak kurang dengan orang-orang yang di luar paham mereka. Sehingga mereka lebih menerima orang-orang yang sesamanya. Nah, dengan cara terapi Al-Quran ini juga, kami memberikan keluasan kepada mereka agar lebih terbuka dan bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka ketika tinggal di negara konflik tersebut. Juga saya mengupayakan untuk mengorek-ngorek informasi bagaimana nanti rencana mereka setelah dipulangkan atau dikembalikan ke masyarakat. Ternyata memang orang-orang yang sudah terpapar ini mempunyai rencana ketika mereka sudah dikembalikan ke masyarakat, lebih banyak yang ingin kembali lagi. Karena mungkin ketika sudah dikembalikan ke masyarakat, mereka merasa dirinya itu nggak sesuai gitu dengan lingkungannya. Nah, durasi pembinaan itu maksimal itu 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Setiap pertemuan itu diawali dengan membaca Al-Quran. Saya simak satu persatu. Kebetulan di tahun 2024 kemarin selama 9 bulan itu ada yang juga dari Turki dan dari Afghanistan. Dan ternyata rata-rata kalau yang perempuan itu ibu-ibu mempunyai anak-anak, dan ada juga yang suaminya meninggal di sana dan dianggap sebagai jundullah ya, sebagai orang-orang yang memang berjihad di jalan Allah, dan mereka mengatakan itu mati syahid gitu. Ada juga yang laki-laki kemarin dari Turki dan dari Afghanistan, juga istrinya juga meninggal di sana. Dan ketika pembinaan ini sebenarnya mereka nggak mau menerima ilmu-ilmu lain, hanya ilmu Al-Quran, kemudian tajwid, tahsin, dan mungkin kita hanya sekedar cerita bagaimana pengalaman-pengalaman, dan sedikit saya masuki pelajaran tentang bagaimana negara Indonesia, bagaimana moderasi di Indonesia, bagaimana umat Islam di Indonesia itu benar-benar menginginkan sesama kita itu aja, kepada agama lain aja kita menginginkan damai, hidup berdampingan, apalagi dengan yang sama-sama beragama Islam. Sehingga membuat mereka lebih tersentuh bahwa kita ini sama loh, sama-sama agama Islam, kenapa nggak mau barengan, kenapa nggak mau berdampingan, kenapa nggak mau berdamai, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 8 bulan, mulai mereka rasakan bagaimana kami memberikan pendampingan, dan memang benar-benar mereka itu hanya ingin dimasuki dengan cara yang kekeluargaan. Jadi mereka nggak mau seperti kita menggurui atau seperti kita yang memberikan kayak tausiah atau ceramah agama, seperti itu nggak mereka nggak mau terima. Mereka hanya menerima dengan cara kita itu seperti kita menganggap mereka itu keluarga, seperti itu. Nah, di antara kendala-kendalanya, yang pertama itu mereka merasa lebih hebat. Pertama dari segi pakaian ya, kalau yang perempuan itu kan luar biasa. Mereka memakai cadar dan jilbabnya juga warna dengan dari atas sampai bawah itu warnanya sama.
sehingga menganggap kita yang penyuluh dari Kemenak itu yang berpakaiannya ya biasa-biasa saja. Mereka anggap kita ini belum sempurna seperti mereka. Yang kedua, mereka itu kurang mau menerima saran atau nasihat karena mereka merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, mereka merasa bacaan Al-Quran yang lebih bagus, hafalan Al-Quran mereka lebih banyak, dan mereka juga menganggap Indonesia itu bukan negara untuk berjihad, bukan negara untuk berjuang. Karena di Indonesia itu, eh, ya menurut mereka negara Indonesia bukan negara tempat mereka. Nah, dari hasil pembinaan secara intensif selama beberapa bulan, yang pertama mereka itu lebih disiplin, disiplin dalam hal sholat yang di awal itu mereka tidak mau melaksanakan sholat secara tepat waktu atau di tiap waktu, karena mereka anggap di Indonesia itu mereka masih tetap musafir, sholat zuhur dan asar itu mereka jamak qashar, maghrib dan isya juga di jamak qashar. Setelah secara intens kami berikan pendampingan dan memberikan sedikit tentang fikih sholat gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai mau merubah pola ibadah mereka yang tadinya sholatnya mereka seperti musafir. Alhamdulillah setelah beberapa bulan sholat mereka sesuai dengan ajaran Islam, yaitu setiap waktu mereka sholat sesuai dengan waktunya. Kemudian karena di situ juga diadakan kegiatan keterampilan seperti kegiatan memasak, jahit menjahit, tanaman organik dan keterampilan wirausaha, mereka juga sudah mulai mau bersosialisasi dengan warga binaan yang lain. Dan yang lebih penting adalah mereka lebih terbuka kepada kami yang memberikan pendampingan dibandingkan di awal-awal. Efek dari pembinaan dan pendampingan dari kami adalah mereka sudah tidak menolak lagi. Lalu sudah mau mencintai negara Indonesia dan mereka juga lebih waspada karena seiring dengan berjalannya waktu mereka harus ikut bahwa di Indonesia ini nggak sama dengan di Suriah gitu. Kalau Suriah itu kan memang negara konflik. Kemudian mereka juga lebih memiliki keterampilan untuk nanti ketika mereka dikembalikan ke masyarakat, ke keluarganya, sehingga mereka mempunyai bekal dan modal untuk mencari kehidupan gitu. Karena mereka juga harus menghidupi mereka diri sendiri dengan memberikan nafkah juga buat keluarganya, dan mereka juga harus mencari kehidupan yang minimal untuk biaya sandang, pangan, dan papan mereka. Kemudian yang lebih Ini Bu Linda. adalah mereka lebih memahami ayat-ayat Al-Quran karena ketika saya memberikan pendampingan juga memberikan sedikit tentang bagaimana ayat Al-Quran itu ada berbagai macam. Di dalamnya ada sejarah, ada ayat kauniyah, ayat kauliyah, kemudian ada ayat-ayat yang juga menganjurkan bahkan mewajibkan kita umat Islam untuk berdamai, untuk memperlakukan sesama itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan sikap yang baik, sehingga mereka lebih memahami. Yang tadinya mereka hanya hafal saja Al-Quran, tapi setelah diberikan pendampingan, mereka lebih memahami bagaimana isi, makna, dan kedalaman yang terkandung dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mencintai sesama, seperti itu. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi pengalaman-pengalaman selama saya mendampingi returni di sentra Handayani sampai saat ini masih mendampingi, dan saat ini masih ada 21 orang tersisa di sentra Handayani, terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak remaja, juga ada anak-anak SD usia sekitar 8 dan 9 tahun. Alhamdulillah sudah lebih mau menerima kita yang dianggap mereka tadinya togut, tapi mereka sekarang sudah mau menerima, dan mereka juga sudah mau lebih bersosialisasi lagi ketika diberikan pendampingan. Mereka lebih
aware dan lebih mau bersikap lebih bersahabat, tidak seperti awal-awal. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Hernando. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ibu Linda Lestari atas berbagi pengalamannya kepada kita sekalian, khususnya tentang pendampingan bagi rekening ISIS atau yang terpapar paham radikalisme di sentra Handayani. Untuk ini kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Kami akan persilakan rekan-rekan sekalian untuk bertanya kepada Ibu Handayani. Mungkin sesi pertama saya akan buka 3 penanya. Yang mau bertanya silakan raise hand, open camera, atau bisa juga menyematkan di kolom chatting. Mungkin Ibu Linda, saya mau ingin tahu juga nih soal kegiatan di sana. Apakah mereka di sana durasi waktu tertentu, mungkin satu orang, untuk pada jangka waktunya mereka mendapatkan pembinaan di sentra Handayani ini? Baik, pembinaan atau pendampingan di sentra Handayani, saya seminggu itu 3 kali. Di dalam waktu 3 kali ini, 1 kali pertemuan itu sekitar 2 jam. Karena di 1 jamnya itu khusus untuk terapi Al-Quran. Kita baca bersama-sama, kemudian satu persatu baca Al-Quran, dan setelah itu baru mereka mengungkapkan apa yang mereka keluhkan, misalnya kayak di sentra betah atau tidak, bagaimana makanannya, itu awalnya kita ngobrol dulu. Kemudian baru memberikan arahan-arahan sesuai dengan masukan-masukan dari kepala sentra dan bidang pendidikan di sentra Handayani, supaya diantaranya kedisiplinan sebenarnya. Karena awal-awal mereka itu kurang mau menerima, kurang ini mentaati peraturan gitu ya. Mereka harus bangun pagi, misalnya kayak ikut senam dan lain sebagainya, itu awal-awal mereka nggak mau. Jadi di awal kita memberikan supaya mereka itu disiplin dulu, taati peraturan dulu, karena peraturan itu supaya mereka itu lebih kan mereka begitu sampai di sana pasti yang ditanya apa, Bu, kapan kami dipulangkan gitu kan. Nah, jadi dengan pertanyaan seperti itu saya sering bilang, kalau di sini disiplin, taat peraturan, maka akan cepat dipulangkan. Seperti itu. Jadi durasinya 1 kali pertemuan itu 2 jam. Saya baru mau tanya tuh tadi Bu Linda. Izin bertanya, boleh? Boleh, silakan. Silakan. Silakan Bu Rahma. Tanya, baik, terima kasih 15 menit ya, karena tadi anak-anak baru buka puasa. Menarik sekali ya, saya Masya Allah luar biasa dampingi akhwat-akhwat yang yang ikut ISIS ya, dan melakukan pembinaan untuk rehabilitasi bagi mereka, terutama dalam hal mindset dan pemikiran mereka tentang terorisme seperti itu. Tadi yang ingin saya tanyakan itu tentang tadi kan ada yang suka bertanya, kata Bu Linda, kapan saya dipulangkan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kira-kira targetnya dari pembinaan ini sampai sejauh mana bahwa orang tersebut bisa dikatakan sudah kembali cinta kepada NKRI dan menganggap bahwa terorisme dan radikalisme itu bukanlah ajaran yang sesungguhnya dari ajaran Islam seperti itu, dan bahwa jihad yang mereka pahami selama ini keliru seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sejauh mana support dari keluarga mereka selama ini terhadap keluarganya yang memang sedang dalam pembinaan seperti itu. Apakah ada support dari keluarga juga yang dimintakan dari tempat pembinaan tersebut, atau seperti apa? Nah, tentunya kan di sini juga diperlukan seorang psikolog ya dalam pembinaan itu ya.
Karena ini kan terkait dengan pola pikir seseorang yang mungkin dari yang dia tidak paham ke agama, kemudian ketika dia didoktrin dengan hal-hal yang sedemikian rupa, mengakibatkan dia jadi berpikiran bahwa saya ngebom itu jihad loh, begini loh, seperti itu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan, Bu Linda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang mau bertanya? Baik, Ibu Linda, kita berikan apa pada pertanyaan Ibu Rahmawati. Yang pertama, indikator apa yang dipakai agar peserta dari kegiatan rehabilitasi ini dianggap sudah bersih dari paham radikalisme atau terorisme. Yang kedua, bagaimana support dari keluarga-keluarga mereka. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ustazah Rahmawati. Indikator memang mereka ketika di sana pasti yang ditanyakan itu. Karena waktu baru datang, mereka juga nggak diberikan, misalnya, ini kamu di sini selama berapa bulan gitu kan. Jadi sesuai dengan kondisi mereka. Kalau mereka selama 6 bulan sudah memberikan sikap atau ada perubahan sikap dan mindset mereka, maka mereka akan dipulangkan. Tapi sejauh ini paling cepat itu mereka ada di sana selama 10 bulan sampai 12 bulan, 1 tahun, baru mereka bisa dipulangkan. Karena sudah selama itu saja mereka masih belum bisa dikatakan bersih dari apa yang sudah ada di pikiran mereka, karena mereka sudah di brainwash atau sudah dicuci otaknya, sehingga membutuhkan pembinaan yang lumayan lama. Dan di situ juga saya tidak sendirian ya, karena kalau saya ditugaskannya di wawasan keagamaan, ada dari BNPT yang bertugas untuk bagaimana wawasan kebangsaan, dan juga ada dari Densus 88 yang bertugas untuk memberikan bagaimana hukum seorang warga negara yang keluar dari negaranya gitu. Kemudian ada juga psikolog. Psikolog itu juga memberikan pendampingan kepada mereka agar mereka juga ketika mereka nanti dipulangkan ke masyarakat, mereka harus siap dengan berbagai macam sikap dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Lalu ada juga dari HAM ya, Kementerian HAM memberikan juga mereka perlindungan bahwa nanti ketika mereka sudah keluar dari balai rehabilitasi, mereka tetap akan dipantau selama beberapa bulan. Dan juga ada dari apa namanya, Kemenaker juga ya ikut mendampingi di situ, karena mereka diberikan keterampilan sehingga ketika keluar dari sana mereka diberikan modal juga untuk kalau mereka mau usaha misalnya seperti jualan dan lain sebagainya, itu diberikan modal awal seperti itu. Jadi indikasinya ketika ada di sana itu minimal itu 12 bulan baru bisa dipulangkan. Dan itu setelah keluar saya juga masih melakukan komunikasi dengan mereka by phone atau by WA, menanyakan bagaimana mereka di sana, dan kita masih komunikasi setelah mereka keluar dari sana gitu. Dan ada juga kemarin kebetulan yang dipulangkan di daerah Magetan, kebetulan satu kampung gitu kan dengan keluarga saya, keluarga suami. Saya juga samperin juga tuh ke rumahnya. Alhamdulillah mereka sudah bisa menerima dan bisa diterima oleh masyarakat. Enggak apa yang mereka mau itu juga sebenarnya apa yang mereka inginkan enggak semua bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Ya, kemudian support keluarga itu karena diantaranya ada yang tidak diterima sama keluarga. Makanya kemarin ada yang sampai 1,5 tahun ada di Balai Handayani itu. Karena dicari-cari nih keluarganya, siapa nih yang mau nerima? Nggak ada yang mau nerima. Akhirnya dicari juga keluarga yang menerima, ternyata mau juga. Kebanyakan dari mereka, keluarganya itu rata-rata ada yang sudah nggak mau nerima, ada yang sudah benci gitu ya. Karena dianggap sudah sudah keluar dari koridor ajaran agama. Tapi
Balai Handayani melakukan pendekatan juga sama keluarga-keluarga di mana mereka juga diberikan pemahaman supaya mereka mau menerima kembali. Ini keluarga mereka loh gitu kan. Jadi harus kepada siapa lagi mereka kembali kalau bukan sama keluarganya. Sehingga kalau ada keluarga-keluarga yang tidak mau mensupport atau tidak mau menerima kembali, maka pihak Sentra Handayani terus melakukan hubungan secara intens pada keluarga mereka agar mau menerima kembali supaya uh, ketika sudah dikeluarkan dari Balai Handayani, mereka bisa kembali ke keluarganya dan kembali ke masyarakat dengan kondisi yang normal. Dan kami pun di sini terus memantau supaya mereka tidak belok lagi ke jalan yang kemarin gitu. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Bu Linda. Bagi Berarti teman-teman, ini ya, Bu Linda, pembinaannya ini terus continue ya, walaupun mereka sudah pulang masih ada kontrol seperti itu ya. Ya, betul. Bagus Kalaupun banget mereka ya. sudah pulang, karena kan ini kan dari seluruh Indonesia ya. Ada dari Aceh, ada dari pokoknya seluruh Indonesia. Nah, saya selalu minta kontak mereka sehingga ketika mereka keluar, mereka bisa kita hubungi. Atau kalau mereka yang tidak pegang handphone kan selama di sana mereka tidak boleh pegang handphone. Saya minta mereka catat kontak saya supaya ketika mereka dipulangkan, saya minta supaya mereka menghubungi saya. Alhamdulillah, begitu mereka dipulangkan, mereka menghubungi saya, Bu, saya sudah sampai di rumah, seperti itu. Dan kita terus melakukan komunikasi pakai apa namanya by WA atau by phone, seperti itu. Masya Allah, keren banget nih. Saya baru tahu nih kalau Bu Linda kiprahnya di pembinaannya di tempat seperti ini. Syukran Bu Linda. Sama-sama, Afwan, Ustazah. baik, terima kasih Bu Linda dan Ibu Rahmayati. Baik, teman-teman, itu di link chat ada undangan untuk pendataan penyusunan modul pendampingan reintegrasi dan pemulihan sosial yang diselenggarakan oleh Subdit PPK IPK Pendidikan Agama. Mungkin boleh didaftarkan bagi teman-teman yang pernah melakukan kegiatan serupa dengan Ibu Linda. Batas akhir pendaftarannya besok. Baik, untuk Kalau Mas, kalau belum pernah ikut pelatihan seperti Bu Linda, boleh nggak daftar? saya juga mau menanyakan hal yang sama kepada panitia nih. Ada Bang Naif mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Baik, rekan-rekan, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Ibu Linda tentang materi kita malam ini? Ibu Linda mungkin bagi peserta rehabilitasi setelah mereka keluar gitu ada apa begitu yang mereka dapatkan dari Kementerian Sosial, mungkin biaya hidup atau bagaimana bantuan? Izin tanya Ustazah Linda. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ilmu Ibu Linda ini sangat luar biasa. Tadi Ibu Linda menjelaskan tentang wash brain, mencuci otak. Nah, bagaimana cara Ibu Linda atau cara kita nanti membedakan binaan yang sudah mendapatkan wash brand dan yang belum? Itu bagaimana? Terus apakah nanti yang sudah dicuci otaknya dan yang belum nanti apakah dibedakan tempat binaannya atau materinya dilainkan? Nah, itu gimana itu Ibu Linda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Linda mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Ibu Suparti dari Tanjung Kemuning ya, Masya Allah. Brainwash ya Ibu. Jadi kebanyakan mereka itu sudah di brainwash, disuci otaknya. Yang tadinya mereka percaya tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi setelah di brainwash, terutama mereka itu dicuci otaknya agar tidak mau menerima orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Nah, ini ketika melakukan pendampingan dengan mereka memang ada beberapa kelas, maksudnya beberapa kelompok gitu ya.
ketika mereka masuk kan sudah dikelompokkan oleh para psikolog, oleh tim dari BNPT dan dari Densus 88. Ini yang masih hijau, ada yang masih merah, ada yang sudah merah seperti itu. Nah, dari kelompok yang hijau dan merah itu dibedakan memang. Jadi ada dalam waktu 1 minggu 3 kali pertemuan itu saya 2 kali untuk yang kelompok yang sudah merah, yang 1 kali itu untuk yang masih hijau. Jadi yang masih belum terlalu mendalam brainwash-nya, otak mereka dicucinya itu kita cuma 1 kali pertemuan aja gitu. Tapi durasinya agak lama tuh biasanya, karena mereka juga banyak tanya-tanya biasanya tentang karena yang masih hijau ini ilmu agama mereka itu memang masih apa namanya lebih rendah ya, bukannya merendahkan, agak-agak dangkal gitu ya. Mereka paling yang mereka tanyakan bagaimana tentang bacaan sholat, tentang fikih ibadah seperti itu. Tapi kalau yang sudah di brainwash, mereka itu lebih kepada ini. Kita itu kadang-kadang suka dicecer tentang ini kita apa namanya keimanan kita tuh tentang kita ini apa namanya kok ibu agamanya Islam tapi kok ibu ini sih apa namanya mau-maunya aja tuh kerja sama pemerintah seperti itu. Kan negara Indonesia ini dipimpin oleh presiden, presiden itu togut, Bu. Indonesia itu bukan negara Islam gitu. Jadi di Indonesia kenapa harus pakai ada agama orang-orang agama lain? Harusnya agama-agama lain itu kita singkirkan saja itu yang sudah dalam kondisi mereka itu lebih parah gitu ya, lebih militan. Jadi pokoknya yang tidak sepaham dengan mereka, mereka itu udah nggak mau nerima aja dan harus disingkirkan seperti itu. Nah, untuk mereka yang sudah apa namanya lebih militan itu untuk masuk ke dalam pola pikir mereka, ke dalam pikiran mereka supaya mereka lebih terkurangi lah, minimal dikurangi itu rasa apa yang ada di pikiran mereka. Kita masuknya bukan dari itu dulu, kita masuk dari cara pendekatan secara keluarga dulu, menanyakan bagaimana keluarga mereka. Kalau yang ibu-ibu itu, kalau mereka sendirian, saya tanyakan bagaimana suaminya, anaknya bagaimana, terus perasaan mereka tinggal di apa namanya tinggal di sentra handayani itu gimana, seperti itu. Jadi diawali dengan cara pendekatan secara keluargaan, seperti itu. Setelah itu baru kita korek-korek. Kenapa nih kok bisa masuk ke dalam kelompok itu? Setelah mereka berikan alasan kenapa bisa masuk ke dalam kelompok rentan seperti itu, baru kita bisa petakan gitu. Ada yang kecewa karena di rumahnya kurang perhatian, ada yang kecewa karena dia perceraian, ada yang kecewa karena anaknya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang ada pengelompokan antara yang belum terlalu dalam dan yang sudah terlalu dalam. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Linda. Sama-sama, Ibu. Baik, Ibu Linda, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Rizka Buditi. Apakah ada ciri khusus dari orang yang terpapar radikal? Soalnya mereka ini bergaul dengan masyarakat umum. Menurut pengalamannya Ibu bagaimana ini? Baik, ciri-ciri khusus untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam golongan itu, yang pertama dari pakaian. Pakaiannya kalau untuk yang perempuan, ini bukan berarti yang pakaiannya lebar masuk ke dalam kategori ini ya, tapi mereka memang begitu. Yang perempuan itu jilbabnya lebar, hijabnya lebar, dan mereka bercadar. Kemudian warnanya itu semua warna-warna gelap ya, warna hitam atau pokoknya warna gelap lah semuanya. Nah, untuk laki-lakinya itu celananya agak-agak cingkrang gitu ya, lebih tinggi. Kemudian kalau yang laki-laki berjenggot, kalau yang perempuan mereka lebih menutup diri, jadi kurang mau menerima orang luar gitu. Bahkan mereka cara memandangnya aja mandang kita nih dengan pandangan penuh dengan kebencian itu waktu awal. Jadi kita nggak diterima dengan senang hati gitu. Beda dengan ketika penyuluh melakukan pembinaan di majelis taklim,
yang baru masuk saja sudah dihormati dengan segala macam penghormatan gitu ya. Bahkan diberikan karpet merah mungkin kalau ustazah-ustazah yang masuk ke majelis taklim. Tapi kalau di balai rehabilitasi ini, terkadang kita masuk ke dalam itu mereka juga ogah-ogahan untuk ikut. Tapi alhamdulillah karena di situ banyak petugas, banyak peksos, mereka diberikan ini supaya kalau tidak ikut kegiatan, mereka akan diberikan sanksi. Nah, dari Bu Linda, mikrofonnya Hilang diangkat. suaranya Bu Linda. oh ya, baik. Iya. Jadi diulang lagi mungkin ciri-cirinya kalau yang perempuan tadi sudah ya. Yang perempuan itu dengan hijab yang lebar, bercadar, kemudian lebih mandang orang lain itu dengan pandangan sinis gitu ya, pandangan yang beda dengan kita, dengan pandangan kasih sayang mungkin. Tapi kalau mereka itu kadang memandang orang lain yang di luar kelompok mereka itu pandangannya dengan pandangan penuh kebencian. Jadi yang sudah dicuci otaknya lebih mendalam, mereka itu lebih menutup diri sehingga tidak mau menerima masukan-masukan dari luar, tidak mau menerima apapun dari luar, yang mereka mau terima hanyalah dari guru atau kelompok mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan harta mereka demi mengikuti aturan atau ajaran dari guru mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Ibu, ada lagi pertanyaan di kolom chat dari, maaf kalau saya salah menyebutkan nama, Ibu atau Bapak Jana Mardi Kliah dari Kabupaten Tanggamus. Tadi Ibu ada menyebutkan tentang mendampingi salah satu penghafal Al-Quran. Apakah mereka memiliki sanad yang sambun terkait guru tahfiznya atau mereka justru otodidak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada keterkaitan antara sanad keguruan hafalan dengan keputusan mereka bergabung dengan kelompok radikal? Baik. Untuk mereka yang memang hafiz atau penghafal Quran, kalau yang saya pelajari mereka itu tidak ada sanad tersambung ya, karena ketika mereka masuk ke dalam golongan itu memang yang ditekankan itu adalah Al-Quran gitu. Cara membaca Al-Quran yang baik, tajwid yang benar, terus mereka dikejar dengan hafalan-hafalan. Karena mereka dijanjikan apabila menghafal Al-Quran, bahkan misalnya anak-anaknya, para penghafal Al-Quran, nanti orang tuanya akan diberikan mahkota di surga. Dan secara sanad keguruan mereka juga hanya dari guru di kelompok mereka saja. Secara sambungnya itu enggak seperti itu. Dan kalau keputusan mereka untuk bergabung dengan kelompok radikal, karena tadi mereka itu kebanyakan berasal dari orang-orang yang kecewa dengan rumah tangganya yang gagal, kecewa dengan orang tuanya yang kurang perhatian. Banyak kekecewaan-kecewaan yang mereka alami sehingga mereka mencari tempat yang lebih nyaman. Nah, ketika mereka masuk ke kelompok itu, mereka diberikan rasa nyaman, lalu mereka langsung diberikan doktrin-doktrin ajaran-ajaran itu sehingga dari rasa kecewa itu membuat yang tadinya mereka menolak, tapi karena mereka diberikan kenyamanan di kelompok itu, maka diterima. Seperti itu. Baik, Bu. Ada lagi nih, Bu, dari kolom chat, dari Pak Ahmad Suadi. Apa saja kebutuhan dasar ekonomi, psikologis, dan sosial yang paling penting untuk mendukung eksistensi agar benar-benar dia lah kasa dari situ kan setelah mereka dikembalikan ke masyarakat itu oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ketika mereka kan
ketika mereka di sana diberikan keterampilan, diantaranya jahit menjahit, lalu menanam tanaman secara organik, kemudian ada keterampilan masak masak tata boga, dan pokoknya ada keterampilan yang lain di sana. Dan begitu mereka keluar, mereka diberikan modal. Kalau mereka ada yang mau berjualan, itu mereka diberikan modal. Dan bahkan kemarin yang di daerah Jawa Timur atau di Madiun ya, itu ada satu keluarga dengan 2 anak, ibu dengan 2 anak, keluarganya itu nggak mau nerima, tapi dicarikan rumah untuk mereka tinggal, yaitu kontrakan, seperti itu. Jadi benar-benar memang difasilitasi secara awal, tapi awalnya diberikan modal awal untuk mereka usaha, agar mereka itu percaya bahwa pemerintah Indonesia ini benar-benar memperhatikan kelompok mereka, jadi tidak diabaikan, sehingga mereka mau lebih mencintai lagi negara Indonesia dan lebih percaya lagi kepada pemerintah Indonesia, seperti itu. Jadi kalau untuk lepas kayaknya memang butuh waktu yang lama. Jadi pemerintah itu awalnya memperhatikan dengan cara seperti itu. Di awalnya diberikan modal untuk mereka berusaha, yang tidak diterima oleh keluarganya, tidak mempunyai tempat tinggal, diberikan rumah untuk kontrak seperti itu. Sehingga setelah itu mereka dipantau, setelah mereka bisa mandiri, baru mereka dilepas agar mereka bisa membangun ekonominya kembali. Demikian Pak Hernando. Ibu atas pencerahannya kepada kami. Teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa di kolom chat ada flyer dari yang tentang kegiatan pendaftaran ini, penyusunan modul pendampingan reintegrasi dan pemulihan sosial atas waktunya besok. Bagi teman-teman yang punya pengalaman pendampingan bagi ex napiter, returni, deportan, ataupun masih napi terorisme itu sendiri yang masih dalam tahanan, dipersilakan untuk mendaftar. Batas waktunya besok. Link pendaftaran ada di kolom chat ataupun di media sosial di Mas Islam, BPKI, Nyur biasa. atau mungkin bisa di scroll kembali di grup WA kita. Mungkin demikian rekan-rekan pertemuan kita malam hari ini. Dari kegiatan kita malam hari ini kita bisa dapat gambaran baru mengenai salah satu gambaran baru tentang bagaimana pendampingan bagi para ex yang berada di panti rehabilitasi binaan Kementerian Sosial itu sendiri, ataupun mungkin hal yang sama terjadi bagi rekan-rekan juga yang pada saat ini masih mendampingi mereka-mereka yang mereka dan keluarga yang terpaham dalam paham radikalisme dan terorisme. Ternyata pendekatan yang humanis, dan ini sabarnya harus panjang sekali nih ya untuk bisa mendapatkan tempat dan hati, sehingga apa yang salah dalam pemahaman mereka dapat kita luruskan, sehingga mereka juga dapat kembali menjadi masyarakat yang normal dan masyarakat juga menerima mereka dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linda Lestari, pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Dedi, Pak Kasubdit, yang terus mendampingi kami sekalian dalam kegiatan diskusi ini di setiap minggunya. Teman-teman panitia, terima kasih juga atas kesempatan ini. Kiranya ilmu pengalaman yang kita dapat malam hari ini dapat membuka wawasan kita tentang hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Mungkin demikian waktu dan tempatnya. Forum ini saya kembalikan kepada rekan-rekan panitia. Bu Cici, Ibu Fatma. Baik, izin saya ingin screenshot untuk partisipan pada malam hari ini. Kita ada 5 slide. Saya izin untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bagi yang berkenan menyalakan kamera, silakan.
Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Nando dan Bu Linda, Pak Naif, Pak. Terima kasih Bang Nando, sama Bu Linda. Pak Naif, aku nggak bisa daftar ya. Bisa daftar tapi nggak tahu diterima apa enggak sama Pak Kasubdit. Aku Ayo. pendampingan narapidana, tapi bukan Kan harus ada pengalaman ex napiternya. kayaknya narkoba deh. Yang punya Banyak pengalaman, virus yang punya bagus. pengalaman diutamakan. Ya, yang punya pengalaman pernah Narkoba kan? melakukan pembinaan di rehabilitasi seperti Bu Linda tadi. Baik. Kalau yang bukan radikalisasi bisa nggak? Jangan lupa yang belum mengisi link absensi, segera mengisi link absensi. Ya, makasih Pak Naif. Begitu diisi langsung masuk Udah, Pak Naif. ke emailnya masing-masing. Jadi kalau Anda salah ngetik email dan sebagainya, otomatis pasti nggak masuk ke emailnya. Iya, udah langsung masuk email ke Pak Naif. Terima kasih banyak. Izin saya live ya, teman-teman. Ya, Izin makasih saya Pak. matikan Bapak Ibu. Makasih Bu Linda.